Mort yang naik. Bapak kameranya kenapa pindah itu? Mort udah naik ke atas. Kita mau melihat, ternyata ini dia. Hello, lupa ternyata ada pro shoot yang benar-benar on point banget dan langsung aja mengenyalkan nyawa dari seorang Mort. Say bye. Trigger disiplin yang membuahkan hasil maksimal banget, Aldo. Oke, tapi kalau kita lihat sini ada frag di arah lantai rooftopnya. Dia seorang Say Bye harus menahan benar-benar dengan seksama positioningnya. Apakah kira-kira seorang Seibai bisa melumatkan dua pemain terakhir? Karena itu possible banget untuk 1 lawan 2 dengan kondisi seperti ini. Kita lihat tentunya pemain dari RRQ terdengar banyak sekali suara step, tapi akan berpindah juga. Ada tim Sugar dari kejauhan yang juga memantau. Kali ini coba dilawan seorang Seibai, menahan ke lantai 3, coba untuk menarik sedikit di swinging tampaknya spraynya dari arah belakang. Tapi tampaknya Made in Vietnam harus puas di posisi ke-16. Alright. Wow, sayang sekali dan sih. dengan begitu, yes, hanya meninggalkan 15 tim saja untuk sejauh ini. Of course, dengan posisi kayak gini RRQ agak-agak pincang setengah. Easy Spy juga kehilangan satu pemainnya, sisanya masih utuh banget. Tapi nampaknya di daerah Skull terdapat satu pertemuan juga antara Sugar dan juga The Xavier. Hello, ada salah satu pemain dari tim Sugar kali ini posisinya lagi nggak enak banget, tapi dia berhasil untuk melakukan healing dan mungkin bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang benar-benar prima untuk bisa menghadapi tim The Xavier, salah satu tim yang cukup on fire juga selama ini. And that's it, ada satu granat dari The Xavier yang juga men-take down satu lawannya, tapi masih bisa diselamatkan karena masih dalam keadaan knockdown seorang Max G, Aldo. Yes, tentunya di mana pemain dari The Xavier akan coba untuk naik terlebih dahulu, walaupun dengan kondisi yang tentunya kali ini cukup beresiko. Sugar pun harus menahan di mana temannya berhasil di revive. Dan kali ini RRQ mendengar suara kegaduhan dari jarak yang lumayan tentunya. Tapi juga kita lihat akan coba dimasak granatnya ke arah atas. Tampaknya satu orang terjatuh dan fragnya dari seorang Rabis di sana. Dan you know takes the one juga atas seorang Yuhai. Tapi semua bakal digunakan pemain dari Sugar dalam masalah. The Xavier akan mencari mencoba melawan dari Sugar. Bakal terjatuh coba display. Masih ada molotov yang bakal dilemparkan juga kembali. Tersisa satu pemain saja dari tim Sugar yang harus menahan, di mana tim dari The Xavier akan coba melakukan rotasinya berputar dari arah yang berbeda, mencari di manakah dia bisa mencari positioningnya, di mana akan coba melakukan reviving tampaknya pemain temannya yang akan coba dibawa ke arah rooftops juga. Dan pemain dari Sugar tampaknya harus menahan dulu karena ini tinggal satu orang terakhir yang harus nge-hold positionnya, karena pemain dari The Xavier sudah kembali lengkap. Bakal coba dimasak kembali mereka nanti ke arah jendela. Akan coba di-hold kah? Oke, coba untuk turun terlebih dahulu. Kita lihat tampaknya seorang The Rebis coba mencari di manakah pemain dari Sugar. Kelihatan masih ada yang terkenok juga. Lamborghini bakal coba untuk masuk buat dilawan juga, tampaknya dia lari ke arah kanan. Coba untuk di-revive, mulai kelihatan. Kita lihat coba dicari. Halo, surprise. Coba dilawan, tapi tampaknya satu pemain dari Shadow Xavier harus terjatuh. Coba di backup juga kembali kehilangan satu pemainnya. Dan ini The Xavier akan mencari satu pemain terakhir untuk melawan, tapi kali ini tampaknya seorang sudah terlalu Xavier ada dalam masalah. Dilawan juga, dilawan kembali 1v1, tapi tampaknya Sugar harus lumat oleh tim dari The Xavier. Oh my god, Rebis doing it. Tapi mereka kali ini tergencet oleh Blue Zone. It's okay, masih Blue Zone tengah-tengah. Harusnya masih bisa sedikit ditahan, tapi masih ada beberapa ratus meter jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa masuk ke dalam zona. Pastinya udah nggak enak banget, apalagi ketika zona atau Blue Zone menutup nanti menuju ke zona yang keempat. Ini udah lebih sakit lagi damage atau DPS-nya dari Blue Zone. Tapi di sisi yang lainnya, yaitu dari Yasnaya, ada pertemuan antara dua tim kita kali ini. Udah ramai banget sebenarnya ya di komplek-komplek Yasnaya ini, terbagi di atas, di bawah, di kanan, dan ternyata zona lagi-lagi menuju ke arah Yasnaya atas, Aldo. Betul sekali, tampaknya Bonafide akan berhadapan dengan tim dari Blacklist yang kelihatan satu orang terculik oleh dari seorang The Noobs tentunya. Dengan karnya frag bakal coba dimasak, dimana tampaknya seorang 2UL mencoba untuk mendapatkan satu kembali, berhasil ditumbangkan juga. Coba untuk bisa dimasak sedikit fragnya ke arah jendela. Apakah akan berhasil mendapatkan satu? Terdengar suara Uzi bakal digunakan, dilempar, dimasak, tapi nggak kena siapa-siapa. Masih berhasil
mana ada suara vehicle yang bakal coba untuk masuk juga. Terjadi kegaduhan. Tampaknya ada squad lain yang bakal join fight kali ini dari tim Rame banget. yang bakal mencoba untuk masuk juga dalam kompon. Coba untuk bisa mencari menggerebek di manakah pemain berada, tapi di luar pun terdengar suara rotasi yang begitu cepat melawan ke arah lantai 2. Tentunya pemain menahan lantai 3 di arah rooftop dan satu orang dari pemain The Blacklist coba untuk menahan dan frag coba untuk dimasak. Dicari dulu fragnya, dimasak, dibalas juga. Kita coba untuk turun, apakah terjatuh suatu pemain masih coba untuk dilawan, dimana pemain dari The Fight akan coba untuk bisa menggerebek ke lantai 3. Naya seperti halnya Tem yang dimana sudah kehilangan satu pemain, mereka harus bermain dengan 3 pemain saja, harus berhadapan dengan tim-tim yang lainnya di depan sana. Pun begitu juga dengan NFT, Easy Spy dan juga EVOS di ujung sana juga. Tembakan demi tembakan kali ini terus-terusan terdengar dari berbagai arah untuk saat ini, tapi masih belum ada fight yang bisa kita highlight untuk sekarang. Pun begitu juga dengan Elimination Fit yang masih belum mengeluarkan status apa-apa. Tapi tadi gue sempet ngeliat ya, nah ini dia, di X kayaknya hanya meninggalkan Lamborghini seorang. Karena sekali lagi mengingat mereka bertahan di school tadi, di zona keempat, Blue Zone udah sakit banget, udah mati juga. Satu demi satu pemain mereka itu ter-take down dengan sakitnya Blue Zone. Mungkin mereka juga udah minim ini ya, healing prom juga ya, atau add kit atau yang lainnya gitu untuk mereka manfaatkan. Jadi walaupun mereka udah ter-revive, tapi kayak waktu pun udah mepet banget, mereka mau lari juga udah nggak sempet, dan akhirnya harus ter-take down satu persatu di tangan Blue Zone. Aldo. Yes, tapi kita lihat sini Yasnaya itu banyak banget ya, bisa dibilang kelereng-kelereng warna-warni karena saking banyaknya tim yang berada, ada 40 orang dan 13 tim yang tentunya masih tersisa, dan tentunya mereka akan masuk ke zona yang berada di wilayah dari Yasnaya kali ini. Walaupun kalau kita sini EVOS VIP masih cukup berjauhan karena mereka harus masuk ke dalam zona, tapi tampaknya Senior terjatuh oleh tim dari WA. Tampaknya EVOS VIP terspray, masih bisakah? Tapi ternyata berhasil dijatuhkan oleh seorang Luxi dari kejauhan. Walaupun hanya tersisa 2 pemain, Ryzen dan juga seorang Luxi, tim dari Bigetron akan coba memantau dengan ketat pemain dari EVOS yang akan mencoba untuk bisa masuk ke dalam zona, karena zonanya masih butuh kurang lebih 200 meteran, dimana mereka harus berlari atau bisa mendekat ke arah zona kelima, yang notabene ini adalah zona yang DPS-nya udah mulai sakit. Tapi sementara itu di daerah perumahan pun sudah ada tim dari NFT yang harusnya sudah mulai menempati wilayahnya juga. Kita akan berpindah kembali ke wilayah dari Yasnaya, melihat adanya Bonafide dan juga tim yang akan bertahan di arah depannya. Kali ini ada dan juga tim dari Easy to Spy, Easy Spy tentunya. Dan masih akan bertahan terlebih dahulu, terdengar suara spray terlebih dahulu juga. Terdengar satu demi satu bakal jatuh, kacau menghancurkan ke arah ban yang terlebih dahulu juga. Seorang Lipi mencari, ada pemain Bigetron yang cukup dekat kali ini tampaknya. Seorang Lipi coba untuk mendapatkan satu orang Luxi yang bakal kelihatan, tapi mobil diledakkan di sana tampaknya berhasil menjatuhkan satu tim Bigetron, harus dilumatkan di sana walaupun itu dengan satu orang Flippy. Tapi sementara itu kita lihat juga di mana seorang Piu Piu masih menunggu di dalam perumahannya, Dona. Wah, itu nggak enak banget sih apa yang sudah dialami oleh Flippy tadi ya. Kayaknya nggak expect bakalan ada ledukan seperti itu yang benar-benar fatal untuk mereka semua. Apalagi ada tem juga yang udah memantau keberadaan mereka. Tapi di sini, well, hanya meninggalkan 3 player saja. Ramones, Piu Piu, Drone. Untuk tim NFT harus benar-benar maksimal banget permainan mereka. Itu tadi kita udah dengar adanya tembakan-tembakan yang menuju ke arah tim NFT. Tapi untuk kali ini Piu Piu yang berada di lantai atas sudah mulai men-spot keberadaan dari EVOS VIP. Patut diingat ya teman-teman semuanya, EVOS di sini ada 2 tim, EVOS Reborn dan juga EVOS VIP. Dan menariknya, mereka berada di grup yang sama, Aldo. Betul sekali, di grup C ya mereka ya. Tapi ya, kita akan melihat kembali Alter Ego yang di first half-nya sudah berhasil mendapatkan WWCD. Dan kali ini pun mereka akan bermain dengan cukup hati-hati, karena di kanannya udah ada RRQ, di atasnya udah ada EVOS juga. Ini harus berhati-hati banget karena tim
dari EVOS VIP tadi kayaknya yang diculik oleh seorang Luxi masih berhasil di revive. Tapi kedengaran suara vehicle yang bakal digunakan, lucu banget Godzilla-nya ya ampun. Tapi ya kita akan melihat juga itu zonanya kecil banget Dona, dan itu bakal masuk semua ke dalam zona jadi tumplek-blek ya. Ini bakal chaos banget karena mereka harus bisa berpindah dari kompon perumahan dan juga apartemen menuju ke arah open field dengan kondisi 12 tim yang masih ada di wilayah dari Erangel. Tapi sementara itu tampaknya dari ECS Spy pun masih cukup sabar mencari dulu posisinya. Walaupun terdengar suara tembakan, mereka akan mencoba untuk disiplin trigger, nggak akan mencoba untuk menembak terlebih dahulu sembari mereka coba mencari jalan kira-kira kemana mereka harus rotasi di detik-detik terakhir, Dona. Iya, ini bakalan terjadi pengikisan massal, itu dia satu persatu kita udah lihat adanya pemain-pemain yang tereliminasi melalui elimination fit. Hanya menyisakan 11 tim saja untuk saat ini, 33 player yang masih alive, seperti halnya dari tim EVOS VIP yang sudah mulai men-spot keberadaan dari Ramones dari tim NFT di seberang sana. Luxi 98 yang pastinya bukan dari BTR juga kali ini masih dalam keadaan knockdown, harus segera diselamatkan. Ramones pun juga kali ini bisa selamat dan bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang prima banget tampaknya. Tadi kayaknya belum ke knock ya, masih ini darahnya ngeping aja gitu atau merah-merah di kepala. Tampaknya Piu pun juga kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. NFT harus kehilangan Piu, hanya meninggalkan drone dan juga Ramones seorang diri. Tapi EVOS VIP pun juga harus waspada karena dari belakang mereka juga sudah mulai terbuka visionnya. Ada AE juga di sebelah sana. Sementara itu dari Ramones dan drone harus men-setup smoke sebanyak-banyaknya untuk bisa menghalau vision dari seluruh tim atau seluruh lawan-lawan mereka. Iya, nampaknya Ramones sedikit demi sedikit akan menghadapi seorang Razor dari EVOS VIP. Tapi ada Somnus yang kali ini langsung saja men-take down satu penggawa dari NFT. Hanya dengan drone seorang diri yang harus menghadapi dua player, tapi drone gak bisa bertahan karena ada kekuatan penuh dari EVOS VIP yang langsung saja meluluh lantakan NFT, dan kali ini hanya meninggalkan 5 tim saja. Aldo. Betul sekali, dan juga Alter Ego sudah berjaga di arah perumahan. Kali ini sudah berada di dalam zona EVOS VIP. Satu orang bakal terjatuh juga. Tampaknya tim dari Alter Ego harus bisa menentukan komitmen mereka untuk bergerak ke arah mana. Coba untuk masuk granat terkena sedikit hit. Oh my god, tampaknya terdepan Hazelnut akan berfokus ke arah tim. Dari arah depan sana ada tim Tem yang mulai kelihatan, tapi seorang dari Potato harus terculik dengan adanya Frek. Kali ini juga bakal coba fokus ke arah jendela. Tentunya seorang Hazelnut melihat dengan adanya rumah yang ada asapnya kali dari tim dari EVOS VIP. Dan tampaknya satu orang pemain di sini akan mencoba untuk bisa melakukan penyelamatan paksa ke arah seorang Potato, tapi tampaknya terlalu beresiko. Frek bakal coba untuk dimasak juga. Tampaknya seorang Grim Luxi 98 akan coba untuk bisa melakukan putaran dan juga untuk mencari di manakah pemain berada. Dan juga seorang VIP SMZ coba untuk memasuk Freknya, lempar karena bawah ada peluru-peluru yang masuk juga. Dan kali pemain dari EVOS VIP akan coba untuk bisa melakukan juga rotasinya, di mana satu pemain dari Alter Ego akan mencoba melakukan reviving, dan juga pemain dari tim Tem yang berhasil melakukan reviving juga. Dan kita lihat sini masih coba untuk tarik ulur cantik aja. Pemain dari Alter Ego pun tampaknya sedikit ragu untuk bisa memaksa pergerakan dari tim EVOS VIP kali ini. Walaupun di arah jendelanya, walaupun di arah dari gentengnya udah ada yang berjaga, dan juga Potato sudah berhasil melakukan healingnya juga naik ke atas genteng. Dimasuk dulu tampaknya oleh seorang Flux 666, mendapatkan satu dengan frag granat yang Madara harus tumbang. Dan kita lihat tembakan balasan juga. Pindah lagi seorang Fraser yang coba untuk bisa melawan, yang akan sabar terlebih dahulu kali ini. Kita lihat sembari merotasi juga tampaknya Easy S5 juga mulai dihujani banyak tembakan dan harus puas di posisi kelima. Dan Alter Ego Limax kembali mencari posisinya, masih ada asap-asap yang mencurigakan juga. Seorang Hazelnut coba untuk menahan di balik gundukan batu. Kali ini Frag sudah dimasak oleh seorang Potato, menunggu positioningnya di manakah pemain dari EVOS VIP berada. Coba lempar Molly, dan kita lihat tentunya zonanya mulai bergerak mengecil. Zona ke-7 ini adalah zona yang cukup sakit. Semua ke arah bawah, mereka harus masuk ke arah dari open fieldnya, dan mulai mencurigai ke arah belakang pohon. Mulai dipantau oleh seorang Grim Luxi 98. Kita lihat zonanya mulai mencicil, DPS-nya sakit sini. Mereka harus bergerak begitu cepat
masuk ke arah parit tentunya. Dan pemain dari Alter Ego pun akan mulai melipir dari arah pinggiran zonanya untuk bisa mencari kompon. Tapi frag yang masuk sedikit tentunya masih bisa selamat dengan beberapa hit. Tapi tampaknya satu orang terjatuh. Oke, Super Runa harus terjatuh. Masih ada spray ke arah Intrus Smoke, tapi tentunya masih bisa selamat seorang Super Runa dengan darah yang sudah lumayan low kali ini. Dan kita lihat juga bakal coba dirasa oleh pemain dari Team Entertainment. Tampaknya harus berhati-hati. Coba introduce Smoke ke arah jendela, bukan tapi ke arah pohon. Mulai mencari di manakah musuh berada, tapi tentunya bakal coba di hold kembali posisi ini, bakal ditarik ke arah belakang dengan 3 tim yang tersisa, Dona. Iya, 3 tim tersisa kali ini, EVOS VIP, Alter Ego Limax, dan juga Tem. Kali ini harus berhadapan satu sama lain karena zona juga udah mulai menyempit. Tapi ada Grana tadi yang menghalau pergerakan dari EVOS VIP. Walaupun AE harus kehilangan 2 punggawa mereka dalam keadaan knockdown, kali ini harus segera diselamatkan kalau misalnya mereka mau kembali dengan kekuatan penuh. Tapi kita akan melihat posisi mereka satu sama lain dari drone kamera kita yang berada di atas. Nampaknya dari AE posisinya agak-agak saling gencet-gencetan. Yang Tem sebenarnya mendapatkan posisi yang lebih enak karena mereka punya hiding spot mereka masing-masing. Tapi Hazelnut mendapatkan cukup signifikan. Harusnya dia kali ini langsung take down, hanya meninggalkan EVOS VIP dan juga Tem Entertainment saja, yang dimana Tem masih dengan 2 punggawa mereka karena ada satu player yaitu Buffy dalam keadaan knockdown. Kali ini harus hadap-hadapan 2 versus 2 situation. Kali ini dari EVOS VIP pun juga langsung saja kehilangan 1 punggawa mereka juga untuk saat ini. Dan ini dia last man standing dari EVOS VIP, langsung aja dicari. Langsung aja itu dia kelihatan kepalanya dan winner chicken dinner untuk Tem Entertainment.